Bali sering membanggakan filosofi Trihita Karana, harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam. Konsep ini kerap dijadikan slogan dalam promosi pariwisata dan pidato-pidato resmi. Namun, pada tanggal 10 September, kita disadarkan dengan kenyataan pahit. Untuk pertama kalinya, banjir besar melanda Bali. Jalanan berubah jadi sungai, rumah-rumah terendam, dan tidak hanya manusia yang jadi korban, tetapi juga hewan peliharaan dan ternak. Banjir ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Apakah Trihita Karana hanya berhenti pada kata-kata indah tanpa diwujudkan dalam tindakan nyata? Apakah kita benar-benar sudah menjaga harmoni dengan alam? Jika kita bicara tentang banjir, kita kerap kali hanya fokus terhadap kerugian yang dialami oleh manusia. Rumah runtuh, jalanan putus, hingga aktivitas yang lumpuh. Padahal banjir juga berdampak besar terhadap hewan. Hewan peliharaan seperti kucing dan juga anjing, mereka dapat hanyut terbawa arus, atau bahkan terjebak di dalam rumah yang tergenang, atau kehilangan rumah mereka. Hewan seperti ayam, sapi, dan juga babi, mereka dapat mati karena tenggelam atau terserang penyakit setelah banjir. Banjir juga mencemari sumber mata air. Hewan yang mengkonsumsi air yang kotor dapat beresiko terancam penyakit. Nah, penyakit ini bisa menyebar ke manusia. Hal itu kita sebut sebagai zoonosis. Bagi masyarakat, kehilangan ternak sama dengan kehilangan pangan dan juga kehilangan ekonomi. Susu, daging, dan juga telur semuanya hilang. Dengan kata lain, banjir bukan hanya soal bencana lingkungan, tetapi juga bencana pangan dan kesehatan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Sriantiasuti dengan NIM 25095111111. Dalam video ini saya akan membahas dampak banjir khususnya terhadap hewan yang seringkali terlupakan ketika bencana terjadi. Pembahasan ini akan saya kaitkan dengan materi yang sudah kita pelajari, yaitu pada bab pertama, kewarganegaraan dan etika profesi dokter hewan. Lalu pada bab kedua, yaitu Pancasila sebagai fondasi praktik kedokteran hewan. Dengan begitu kita mengetahui bahwa banjir bukan soal lingkungan saja, tetapi juga tentang nilai integritas, etika, dan juga tanggung jawab kita sebagai warga negara maupun calon tenaga profesional. Pada bab 1 kita belajar bahwa dokter hewan bukan hanya sekadar tenaga medis hewan, melainkan warga negara yang berkewajiban. Bela negara bagi dokter hewan bukan artinya mengangkat senjata, melainkan melindungi masyarakat ketika ada wabah penyakit menular dari hewan, menjaga ketahanan pangan, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Banjir adalah ujian integritas. Seorang dokter hewan harus melaporkan bila ada penyakit pasca banjir, walaupun hal tersebut bisa merugikan secara ekonomi. Lalu, ia harus akuntabel atau bertanggung jawab penuh atas tindakannya, dan juga menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat dan bersifat netral atau tidak memihak kepada siapapun. Ketika kita tidak menerapkan hal-hal tersebut, maka banjir akan memicu hal-hal yang lebih besar lagi, seperti wabah penyakit, krisis pangan, dan juga hilangnya kepercayaan masyarakat. Pada materi kedua, kita belajar bahwa Pancasila merupakan moral kompas profesi dokter hewan. Maka dari itu, mari kita lihat banjir dari sudut pandang sila-sila Pancasila. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hewan dan juga lingkungan merupakan ciptaan Tuhan. Kita merusak lingkungan hingga terjadi banjir sama dengan kita tidak menjaga amanah Tuhan. Seorang dokter hewan yang menyelamatkan hewan dari banjir bukan hanya sekadar tindakan medis, tetapi juga merupakan sebuah ibadah. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika bencana terjadi, semua pihak memerlukan pertolongan, baik dari yang kaya maupun yang miskin. Seorang dokter hewan harus melayani semua hewan, baik itu dari peternak kecil maupun dari pemilik hewan ras yang mahal. Lalu sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Bencana tidak bisa kita bersihkan sendiri, perlu gotong royong dari masyarakat, pemerintah, dokter hewan, dan juga dokter manusia. Konsep One Health sangatlah nyata di sini. Lalu yang keempat adalah musyawarah dan kerakyatan.
keputusan yang sulit ketika sebuah ternak sakit, lalu keputusannya apakah harus dimusnahkan atau sekadar dikarantina saja. Nah, keputusan ini tidak bisa kita putuskan sendiri, melainkan melalui musyawarah bersama masyarakat sekitar agar keputusan yang dihasilkan bisa diterima oleh semua pihak. Lalu yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ketika bencana terjadi seperti banjir ini, masyarakat kehilangan hak atas pangan sehat mereka. Nah, dokter hewan berperan untuk mendistribusikan pangan asal hewan agar tetap aman, walaupun sedang terjadi bencana. Nah, dengan demikian, bencana banjir ini mengajarkan kita bahwa Pancasila bukan hanya sekadar teori, melainkan pedoman dalam menghadapi krisis. Banjir di Bali membuka mata kita semua bahwa Trihita Karana bukan hanya sekadar slogan pariwisata, melainkan tanggung jawab yang harus kita wujudkan. Jika kita sungguh menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan, maka banjir dapat kita cegah ataupun dampaknya dapat kita minimalkan. Sebagai warga negara, kita berkewajiban untuk menjaga lingkungan, dan sebagai calon dokter hewan, kita berkewajiban untuk melindungi hewan, menjamin pangan, dan menjaga kesehatan masyarakat. Mari kita refleksikan. Apakah kita sudah benar-benar hidup sesuai dengan nilai Pancasila? Apakah kita sudah menerapkan integritas dalam profesi dan kehidupan sehari-hari? Karena hanya dengan kejujuran, gotong royong, dan kepedulian pada hewan serta lingkungan, kita bisa mewujudkan harmoni yang sesungguhnya. Harmoni yang bukan sekadar kata, tapi nyata bagi Bali dan juga Indonesia.